Oke, halo guys. Jadi kenalin, di sini aku Iswatun, BA angkatan 21 bakal ngejelasin mengenai materi tutorial starter. Untuk video kali ini bakal ngejelasin tentang RAL, rancangan ajak lengkap, dan juga RAK. Kita langsung satuin aja dalam satu materi gitu ya, biar langsung kelihatan perbedaan RAL dan RAK ini. Oke, jadi apa sih bedanya RAL sama RAK gitu ya? Mungkin kalian juga udah tahu gitu ya. Ini buat recall aja. Jadi perbedaan utamanya itu ada di lingkungan tempat penelitiannya gitu. Untuk RAL itu digunakan saat lingkungan penelitiannya itu homogen. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Biasanya dilakuin kalau di kita penelitian di rumah kaca atau enggak di laboratorium gitu. Sementara buat RAK itu lingkungannya kita anggap atau asumsiin itu tidak homogen. Misalnya kalau kita di lapangan terbuka gitu ya, karena kan banyak faktor-faktor. Contohnya kesuburan tanahnya, karena misalnya daerah yang dekat aliran sungai itu lebih eh, gak subur gitu ya dibandingkan titik lainnya, atau bisa disebabin arah kemiringan gitu ya, atau pH tanah, banyak lah penyebabnya kalau misalnya di lapangan gitu ya. Nah kalau misalnya lingkungan yang gak homogen kayak gitu, kita pakainya RAK buat rancangannya. Terus selain itu bedanya buat RAL itu keragaman responnya itu disebabkan cuma sama pengaruh perlakuan. Sementara untuk RAK itu selain perlakuan ada pengaruh galat dan juga kelompok. Terus buat RAL itu kombinasi perlakuannya ditempatkan secara acak gitu. Di satu tempat ya udah bebas kita acak aja gitu ya. Di satu tempat yang nggak perlu dikelompok-kelompokkan kayak RAK. Nah sementara untuk RAK itu pengacakan untuk setiap kelompok harus dilakukan secara terpisah. Kemudian untuk RAL itu analisis statistiknya itu lebih sederhana dibandingkan RAK gitu. Selanjutnya, nah ini buat peta percobaan RAK. Peta percobaan RAK kayak gini gitu ya. Karena tadi kan udah disebutin, dia itu nggak perlu ada pengelompokan, jadi kita langsung aja diacak aja di sini semuanya. Misalnya nih, di sini ada 6 perlakuan A sampai F, yang masing-masing diulang 5 kali. Berarti kan totalnya 6 kali 5 ada 30 sampel. Nah, tadi jadi misalnya kita namain kodenya 1A, 1B, 1C sampai 5. 1A, 1, 2A, 3A sampai 5A, begitu pula untuk perlakuan B, C, D, E, F gitu. Nah, terus semuanya ini udah ada, tinggal diacak aja di dalam satu petak ini gitu. Sementara buat petak percobaan RAK itu kita harus buatnya kayak gini. Karena tadi kita tahu kondisi buat petaknya itu dia gak homogen gitu ya lingkungannya. Makanya perlu dikelompok-kelompokkan kayak gini. Dengan asumsi dalam satu kelompok ini tuh lingkungannya homogen. Jadi misalnya dari sini, dari titik ini sampai titik ini, dari titik kelompok 1 sampai kelompok 4 itu emang lingkungan secara keseluruhannya itu gak homogen, tapi harus kita asumsiin atau harus kita anggap bahwa dalam satu kelompok yang sama, misalnya di kelompok 1 ini tuh homogen. Nah, makanya perlakuannya itu diacak di sini. Jadi misalnya ada 6 perlakuan nih, A sampai F. Kemudian diulang sebanyak 4 kali. Jadi totalnya kan ada 24 sampel. Nah, kita di sini kelompokin jadi 4 kelompok. Kenapa? Karena sesuaiin aja sama ulangannya. Ulangannya ada 4, berarti kelompoknya ada 4. Sama kayak tadi RAL. Nah, terus kita acaknya baru di sini. Jadi setiap kelompok itu harus ada perlakuan, semua perlakuan. Nah, misalnya nih, kita lihat kelompok 1, itu harus ada perlakuan dari A sampai E. Jadi gak boleh di kelompok 1 misalnya perlakuan A semua, kelompok 2 perlakuan B semua. Nah, itu gak boleh. Jadi harus ada nih A, B, C, D, E, F gitu ya. Di setiap kelompoknya itu harus ada semua perlakuannya. Yang boleh ditaruh di mana itu aja itu ulangannya gitu. Kayak nih, kalau misalnya di kelompok 1 buat perlakuan A itu ulangannya ke 1, sementara buat perlakuan C itu ulangannya yang keempat, itu nggak apa-apa. Jadi kayak gitu buat peta percobaan RK. Kemudian untuk hipotesis, nah jadi buat H0 itu kalau misalnya H0 diterima, berarti perlakuan-perlakuan yang kita coba atau yang kita berikan itu tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Misalnya kita ngasih eh, dosis pupuk urea terhadap respon yang mau kita amati itu tinggi tanamannya. Nah, kalau misalnya H0 diterima, berarti dari semua dosis yang kita cobain itu tuh nggak
ngerespon apapun terhadap tinggi tanamannya. Nah, sementara buat H1 itu, kalau misalnya H1 diterima, di mana H0 ditolak gitu ya, H1 kan bakal diterima. Nah, dari semua perlakuan yang kita coba, paling sedikit ada satu perlakuan yang memberikan respon gitu terhadap si tinggi tanamannya tadi. Nah, tapi kita belum tahu yang mana nih respon yang mana atau perlakuan yang mana yang memberikan hasil yang baik gitu ya kepada si tinggi tanamannya tadi. Makanya nanti setelah hipotesis ini dibuktikan gitu ya, melakukan lewat uji ANOVA atau uji T, itu harus dilakukan uji lanjut karena kita pengen tahu setelah kita udah tahu nih bahwa ada minimal satu perlakuan aja nih yang berpengaruh dari semua perlakuan yang kita cobain. Tapi kan setelah itu kita belum cukup ya, pengen tahu yang mana kira-kira yang berpengaruh ke si pertumbuhan tanamannya. Makanya harus ada uji lanjut juga setelah ini. Oke, biasanya buat kita tahu nih metode caranya apakah si perlakuan-perlakuan yang kita uji ini berpengaruh atau enggak, kita cari dulu model linearnya. Nah, untuk model linear sama RAL dan RAK ini cukup mirip ya, bisa dilihat di sini. Pembedanya itu cuma di ini, beta. Kalau RAK dia itu ada beta. Beta itu apa? Pengaruh kelompok. Itu ini buat tabel sidik ragamnya juga nanti ya, hampir mirip. Ada derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F hitung, F tabel. Juga perlakuan galat dan juga totalnya buat sumber keragamannya. Yang membedakan cuma di bagian sini. Kalau RAK, karena tadi juga kita lihat ya di petak perlakuannya gitu, dia ada pengelompokan. Jadi di sini ada kelompok juga di tabel sidik ragamnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Jadi misalnya ini ya, ada soal data hasil penelitian kadar nitrogen pada red clover yang diinokulasi dengan kombinasi kultur strain Rhizobium trifoli dan Rhizobium meliloti. Terdapat 6 perlakuan, di mana 5 perlakuan merupakan penularan R. trifoli dengan salah satu strain R. meliloti, serta satu merupakan penularan gabungan dari semua strain. Penularan dilakukan di rumah kaca, di mana setiap perlakuan dilakukan pada 5 plot tanaman. Jumlah pot yang disediakan adalah 30 buah dengan tanaman yang serupa. Penyuntikan ke-6 dilakukan secara acak. Data hasil pengukuran kandungan nitrogen sebagai berikut. Nah, ini ada 5 ulangan dan ada 6 perlakuan gitu. Nah, terus langkah-langkahnya kita tentuin dulu hipotesisnya. Buat H0 itu berarti kan tidak ada pengaruh perlakuan terhadap kandungan nitrogen, sementara buat H1-nya itu minimal ada satu perlakuan, tadi dari 6 perlakuan itu, yang mempengaruhi kandungan si nitrogennya itu. Buat taraf nyatanya kita ambil alfanya 5% sesuai dari soal. Kemudian untuk daerah penolakan H0, ditolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, kita mau cari F hitungnya berapa. Nah, cara-caranya ini. Jadi kita bakal ngitung dulu. Tadi kan sebelumnya udah di-mention tentang model linear gitu ya. Nah, kita cari dulu nih si simbol-simbol ini dulu berapa gitu. Nah, kita bakal langsung ke Excel aja gitu ya, biar gampang ngerjainnya dan biar kelihatan. Oke, jadi kita udah pindah ke Excel. Nah, ini kan ya tadi soalnya. Data hasil kandungan nitrogennya nih terhadap beberapa perlakuan. Nah, kita sesuaikan sama model linear RAL. Jadi kita cari si angka-angka ini. Buat mencari tahu berapa sih F hitungnya gitu. Prosedurnya emang cukup panjang gitu ya perhitungannya. Nah, pertama kita cari YI atau jumlah total dari YI gitu. Caranya gimana? Ini kan tiap perlakuan ya, ulangannya ada 5. Tinggal di total aja setiap perlakuannya dari perlakuan 1 sampai 5, semuanya untuk semua perlakuan kayak gini. Terus bagian ininya juga di total gitu ya. Nah, terus buat sigma YIJ kuadrat. Nah, itu tinggal ini aja di total yang bagian ini terus dikuadratin. Gitu ya. Sama buat semuanya, semua perlakuan, dan jangan lupa di sini bagian ini juga di total. Kemudian langkah selanjutnya kita mau nyari YI kuadrat per R. Nah, gimana nih caranya? Ya udah tinggal yang ini kan tadi kita udah tahu YI-nya yang ini, YI dikuadratin. Nah, terus
per R. R itu apa? Ulangannya. Tadi kan diketahui ulangannya 5 ya, jadi per ulangan. Nah, lakuin buat semua ulangannya sampai sini, dan juga jangan lupa ditotal juga di bagian kanannya. Nah, lalu buat ini, sigma YIJ kuadrat dikurangi YI kuadrat per R. YI kuadrat per R kan ini tadi ini ya, yang tabel sebelumnya gitu, tabel di atasnya. Terus YIJ kuadrat yang mana? Nah, tabel sininya. Jadi, buat yang ini itu tinggal C9 yang ini, YIJ kuadrat dikurangi tabel C10. Nah, udah lakuin semuanya buat semua perlakuannya. Jangan lupa ditotal juga di sini. Nah, ini tuh dimana hasil dari penotalannya ini ya, sigma YIJ kuadrat dikurangi YI kuadrat per R itu menjadi JKJ. JKG atau jumlah kuadrat galat gitu. Nah, terus cari juga YI per R. Y per R kan YI itu yang ini dibagi R per ulangan, sorry. Nah, udah tinggal dicari, lakuin yang sama buat semua perlakuannya gitu ya, tinggal di drag aja. Nah, udah. Oke, tinggal kita lengkapi nih tabel sidik ragam. Kan ada FK, JKT, JKP, JKG, KTP, KTG, dan F hitungnya baru kita bisa tahu setelah semua ini dilengkapi. Nah, FK itu dari mana? Dari hasil ini yang total dari YIJ gitu ya, totalnya yang ini dibagi perlakuan dikalikan ulangan, itu FK. Nah, udah dapat FK, terus kita cari JKT. JKT itu apa? JKT itu ini YIJ kuadrat totalnya dikurangi si FK tadi yang udah diketahui. Nah, dapatlah JKT-nya sekian ya, segini. Terus JKP tuh kita bisa cari dari ini, YI kuadrat per R, total semuanya, yang bagian sini ya, ini kan total ya, jadi disum dari sini sampai sini. Totalnya dikurangi si FK. Dapatlah JKP-nya sekian. Kemudian untuk JKG. JKG itu JKT dikurangi JKP. Itu hasil buat JKG. Atau jumlah kuadrat galat. Buat KTP, kuadrat tengah perlakuan. Itu yaitu JKP dibagi T-1. Atau perlakuannya akan ada 6 ya, 6 min 1. Nah, dapat KTP-nya segitu, terus KTG, kuadrat tengah galat, itu didapat dari JKG dibagi T dikalikan R-1. Itu buat KTG. Nah, setelah itu udah dapet nih dari FK sampai KTG, nah kita baru bisa mendapatkan F hitung. F hitung itu dari mana? Tinggal ini aja KTP dibagi dengan KTG. Nah, itu adalah F hitung. Dapatlah F hitungnya segini. Terus ya data-data ini kalian bisa masukin lah ya ke tabel kayak gini, tabel sidik ragam biar lebih rapih gitu kayak gini. Nah, kemudian kita cari F tabelnya. F tabel itu dari mana sih? Nah, kalau F tabel itu ya kita lihat gitu ya dari tabel F. Nah, ini tuh dari mana hasilnya? Kita kan tadi diketahuin alfanya di soal itu 5% atau 0,05. Terus buat nyari data di tabel F, kita cari dulu DB1-nya. DB1 ini apa? DB1 ini adalah perlakuan atau T dikurangi 1. Sementara DB2 itu dia T dikalikan R-1. Itu DB2. Nah, dari tabel F, itu dicarilah yang alfanya 0,05, DB1-nya 5, dan DB2-nya 24. Kira-kira F tabelnya itu berapa? Nah, itu karena sebelumnya udah pernah dijelasin, bisa dilihat lagi gitu ya materinya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di tabelnya itu, dapatlah F tabelnya itu 2,62. Nah, kan tadi F hitungnya kita dapat ya 14,37. Terus F tabelnya itu 2,62. Kalau kita lihat F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Nah, berarti kan tadi kalau misalnya F hitung lebih besar dari F tabel berarti tolak H0. Artinya H1 diterima. Kita balik lagi ke PPT. Oke, kita balik lagi ke PPT. Jadi kan tadi udah dilihat ya, F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Berarti kesimpulannya itu ditolak H0.
Oke, sebentar. Celaka 0, berarti kalau misalnya celaka 0 di antara, artinya di antara nih 6 perlakuan ini terdapat minimal 1 perlakuan yang berpengaruh terhadap kandungan nitrogennya. Kita belum tahu nih, apakah cuma 1 atau misalnya ada 2, atau semua perlakuan yang berpengaruh terhadap kandungan nitrogen, kita belum tahu. Nah, makanya harus dilakuin nanti adanya uji lanjut gitu. Buat uji lanjut nanti, oh nah ya ini kesimpulannya, pada taraf kepercayaan 95%, minimal terdapat satu perlakuan yang rata-ratanya berbeda dengan yang lainnya, atau paling sedikit ada satu perlakuan yang berpengaruh terhadap kandungan nitrogen tanaman. Nah, kira-kira perlakuan yang mana yang berpengaruh? Nah, kita itu belum tahu, makanya dilakuin uji lanjut. Nanti buat uji lanjut bakal dijelasin setelah ini gitu ya. Kita langsung masuk dulu ke contoh soal RAK. Nah, buat contoh soalnya, jadi di sini suatu percobaan di bidang peternakan tentang pengaruh berbagai campuran ransum atau pakan ternak, ada A, B, C, terhadap bobot badan 16 ekor domba jantan. Domba jantan tersebut terdiri dari umur yang berbeda. Karena berbeda umur, maka dilakukan pengelompokan, yaitu 4 kelompok berdasarkan tingkat umur domba tersebut. Data hasil percobaan sebagai berikut. Nah, ini ada perlakuannya A sampai D ya. Pokoknya ini datanya. Ada kelompok umur 1, kelompok umur 2, kelompok umur 3, dan kelompok umur 4. Nah, ini datanya di dalam sini. Kemudian kita langkah pertama tentuin dulu hipotesisnya. H0 berarti perlakuan makanan atau ransum tidak berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan domba jantan. Sementara buat H1 itu paling sedikit ada satu perlakuan makanan yang mempengaruhi pertambahan bobot badan domba jantan. Nah, ini kita lakuin hal yang sama kayak RAL tadi sebelumnya ya. Kita nyari kita cari dulu apa namanya? Angka-angka dari ininya gitu ya, buat nanti akhirnya bisa menghitung F-tabelnya gitu. Kita pindah ke Excel. Oke, kita pindah ke Excel. Nah, ini ya tadi soalnya tentang bobot domba gitu terhadap pemberian pakan ransum. Nah, ini ada pengelompokan juga karena ini RAK tadi. Nah, kurang lebih buat kita nyari F hitung, kita kan harus nyari dulu FK, JKT, JKP, JKG, kayak soal sebelumnya ya, kayak contoh soal di RAL. Nah, hampir mirip pengerjaannya, yang membedakan cuma ini doang nih. Buat RAK, kita tambahin ada sigma YIJ di bagian sini, bagian horizontal ini gitu ya. Kan kalau sebelumnya di RAL dia cuma vertikal doang ya ke bawah. Nah, buat RAK, karena tadi ada pengelompokan, kita cari juga YIJ buat kelompoknya. Kelompok 1 berapa, kelompok 2 berapa, 3, dan 4 berapa YIJ-nya. Kemudian kita cari juga YI kuadrat per T. Nah, kalau di sini kan YI kuadrat per R. Karena di sini kita mau tahu per perlakuan, kita cari dia buat kelompok umur 1, dia berapa YI kuadrat per T-nya, jadi dibagi T gitu ya. Kalau sebelumnya kan dibaginya sama R gitu. Nah, udah buat YI yang ini ya sama ya kayak yang vertikal itu, tinggal di total aja sum dari kelompok umur 1 gitu. Begitupun buat yang selanjutnya, bawahnya disambut kelompok umur 2, kelompok umur 3, dan kelompok umur 4. Nah, buat YI kuadratnya, kan kita udah dapet nih YI-nya. Tinggal nilai ini dikuadratin per ini, per perlakuan per T. Lakuin hal yang sama buat kelompok umur 1 sampai 4, kemudian ditotal juga nih. Jangan lupa di sini. Kenapa yang ini nggak ditotal? Karena ini sebenarnya hasilnya bakal sama aja sama ini. Nih, bisa kita lihat. Oh, nggak kelihatan ya. Bentar. Tak ada. Sama kan hasilnya. Jadi, ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak ditotal juga. Karena kita butuhnya ini. Karena ini dan ini berbeda ya. Kalau ini per R, ini per T. Gitu. Oke, kita nyari nilai FK. Nilai FK ya hampir sama dengan
di contoh soal RAL ya, FK itu dari YI, sigma YI per T dikalikan dengan R. Dapatlah nilai FK-nya 441. Kemudian buat JKT, itu dari JIJ kuadrat dikurangin dengan nilai FK. Dapat hasilnya 81. Kemudian untuk JKP, atau jumlah kuadrat perlakuan, itu dari nilai YI kuadrat per R dikurangi dengan FK. Dapatlah JKP-nya segitu. Nah, kemudian ada yang baru nih. Bukan yang baru sih, kayak yang berbeda gitu ya dibandingkan tabel sedikit ragam RAL. Nah, kalau di tabel sedikit ragam RAK itu ada kelompok di sini ya, sumber keragamannya. Otomatis df-nya juga ada df kelompok, jumlah kuadrat kelompok, dan juga ada rata-rata kuadrat kelompok. Nah, kita cari JKK atau jumlah kuadrat kelompok. Nah, caranya itu ini, YI kuadrat per T, yang ini, dikurangi dengan FK. Dapatlah JKK-nya 2. Kemudian selanjutnya JKG, jumlah kuadrat galat, itu nilai dari JKT dikurangi JKK dan JKP. Dapat hasilnya 17,5. Kemudian untuk KTP atau kuadrat tengah perlakuan, itu dari JKP dibagi dengan perlakuan min 1 atau T min 1. Nah, kemudian ada KTK, kelompok maksudnya kuadrat tengah kelompok, itu adalah dari JKK dibagi dengan R-1. Kemudian buat KTG, dapat dari JKG dibagi T-1 dikaliin R-1. Dapat hasilnya 1,94, dan kita bisa finally dapat hasil F itu dari KTP dibagi KTG. KTP dibagi KTG. Dapatlah F hitungnya 10,54. Nah, kemudian kita cari juga F tabel. Kita harus cek ini di tabel F ya, dimana alfanya tadi sesuai yang udah disebutin soal, itu 5%. Berarti 0,05 gitu ya kalau 5%. Terus DB1-nya, DB1 itu dapat dari ini, T-1. Sementara untuk DB2 itu T-1 dikaliin R-1. Dapat DB1 3, DB2 9, alfanya 0,05. Dicarilah di tabel F. Nah, dapat bisa dicek juga ya sama kalian masing-masing. Dapat di tabel F-nya itu 3,86. Nah, kemudian ini apa nih? Ada alfa 0,01. Nah, ini sebenarnya kita coba aja gitu ya. Kalau misalnya alfanya 1%, berarti kan 0,01. Nah, itu dapat dengan DB 1 dan 2 yang sama, dapat F tabelnya 6,99. Ini sebenarnya apa sih bedanya alfa 5% sama alfa 1%? Gitu kan. Biasanya kan di soal banyaknya kita pakainya 5% ya. Kenapa sih pakainya 5%? Nah, biasa setahu aku sesuai yang dijelasin gitu ya sama ibu, biasanya kalau pertanian itu kita cukup pakai alfanya 5%. 5% itu artinya margin galatnya itu atau kemungkinan galatnya itu sebesar 5% gitu. Jadi dari semua perlakuan atau semua uji coba yang kita lakuin, kalau misalnya ada galat atau ada kesalahan under 5% itu masih signifikan gitu datanya. Sementara kapan kita pakai kalau galatnya 1% gitu. Nah, biasanya galat 1% itu dipakai buat penelitian-penelitian yang kayak emang ekstrim atau bisa mengancam nyawa gitu. Kalau misalnya kesalahannya besar, kalau misalnya kita penelitian tentang bikin obat, bikin vaksin yang harus diuji cobakan ke makhluk hidup, apalagi kalau misalnya ke manusia, itu makanya galatnya harus sekecil mungkin. Makanya ini coba 1%. Makanya F tabelnya kan dia lebih besar ya dibandingkan alfa 5%. Nah, setelah kita bandingkan nih F tabel baik 5% dan 1%, jika dibandingkan dengan F hitung ternyata masih lebih besar F hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, kita lanjut lagi ke PPT. Oke, jadi kan tadi udah dapet ya F hitungnya 10,54, sementara F tabelnya itu kalau misalnya kita pakai margin errornya 5%, itu 3,86. Sementara kalau misalnya margin errornya 1% itu 6,99. Ternyata baik margin error 5% atau 1% itu tetap lebih besar F hitung. Berarti kalau misalnya F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak.
Oke, jadi kesimpulannya buat soal ini, pada taraf kepercayaan 95% dan juga 99%, minimal terdapat satu perlakuan yang rata-ratanya berbeda dengan yang lainnya. Atau paling sedikit ada satu perlakuan yang berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan domba jantan, sehingga nilai tengahnya berbeda dengan yang lain. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, perlakuan yang mana yang berpengaruh? Nah, itu perlu uji lanjut. Oke, nah di sini ada uji lanjut. Sebenarnya aku gak akan ngejelasin banyak ya tentang uji lanjut, karena kan uji lanjut itu ada banyak ya. Jadi kalian kalau misalnya mau cari tahu lengkapnya atau belajar lebih lagi, itu langsung lihat PPT dari ibu aja gitu ya. Di sini aku bakal nge-review singkat aja gitu tentang uji lanjut. Kemudian nanti buat contoh pengerjaan uji lanjutnya, nanti aku bakal ngejelasin tentang LSD aja, karena kebetulan ada di contoh soal UAS tahun 2021. Nah, jadi buat uji lanjut tuh tadi kan fungsinya gitu ya. Setelah kita tahu H0 ditolak dan H1 diterima, itu kita perlu ngelakuin uji lanjut buat nyari tahu perlakuan yang mana nih yang berpengaruh terhadap si parameter pengamatan yang kita amati gitu. Nah, gimana kalau misalnya H0 diterima gitu? H0 diterima berarti kan tidak ada perlakuan yang pengaruh nyata. Ya, kalau gitu berarti nggak usah ada uji lanjut, beres di situ. Makanya kalau misal uji lanjut dilakuin kalau H0 ditolak. Cuma itu doang. Begitu. Nah, di sini ada beberapa uji lanjut yang umum. Ada LSD, Duncan, SNK, sama Dunet gitu ya. Aku jelasin 4 ini aja. Review singkat aja ya. Jadi buat jenis perbandingannya itu, buat LSD itu dia semua berpasangan. Sebenarnya semua berpasangan kecuali Dunet. Dunet itu cuma ngebandingin semua perlakuan dengan kontrol gitu ya. Jadi misalnya ada 5 perlakuan dosis pupuk gitu ya. Kontrolnya itu gak pakai pupuk. Nah, itu semua perlakuan yang 5 dosis pupuk tadi dibandingin sama kontrol. Perlakuan 1 banding sama kontrol, perlakuan dosis 2 dibanding sama kontrol, perlakuan dosis 3 dibanding sama kontrol. Nah, kita nggak nyari tahu nih, nggak ngebandingin antara misalnya dosis 1 sama dosis 2. Jadi cuma dibandingkannya sama kontrol. Itu uji lanjut Dunet. Terus buat resiko salah bedanya atau resiko errornya itu buat LSD itu dia cukup tinggi resikonya, sementara SNK itu rendah, dan paling rendah itu Dunet gitu ya. Nah, terus buat dasar perhitungannya, buat LSD itu dia pakai distribusi T, sementara untuk Duncan dan SNK itu pakai standardized range. Kemudian buat Dunet itu dia pakai distribusi T khusus. Terus untuk jumlah perlakuan cocoknya, itu tuh kalau LSD itu cocok kalau perlakuannya sedikit, sementara Duncan itu bisa sedang sampai banyak, SNK itu kalau perlakuannya sedang, sementara Dunet itu kalau cuma ada kontrol di dalam situ. Jadi kita kayak tadi, jadi syaratnya kalau uji Dunet itu harus ada kontrol karena kita membandinginnya cuma sama kontrol gitu. Terus dipakainya saat apa nih LSD itu dipakai kalau beda kecilnya ingin terdeteksi gitu. Sementara untuk Duncan itu, kalau misalnya ingin mengklasifikasikan kelompok SNK saat ingin lebih berhati-hati karena dia lebih ini gitu ya. Tadi kan resikonya itu lebih rendah. Terus buat Dunet itu kalau misalnya kita mau lebih fokus ngebandingin sama kontrol. Terus buat output umumnya, buat LSD itu dia ya udah antara perlakuan ini kita bandingin, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 1, perlakuan 3, saling dibanding-bandingin gitu ya, dia berbeda nyata atau enggak. Jadi kita pengen tahu perbedaan nyata tiap perlakuan gitu. Sementara untuk uji Duncan dan uji SNK nanti itu ada huruf kelompok. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat gitu ya, kalau di penelitian-penelitian kan nanti ada misalnya perlakuan ini rata-ratanya itu 5,5, ada huruf yang mengikuti di belakangnya, misalnya A. Terus ada yang perlakuan lain B, ada perlakuan lain AB. Nah, itu tuh huruf kelompok di situ gitu ya. Jadi biasanya semakin mendekati ke A, itu tuh semakin bagus gitu ya, paling bagus. Terus buat Danet itu cuma ya tadi seperti yang udah dijelasin sebelumnya, cuma ngelihat perbedaan setiap perlakuan dibandingkan dengan kontrol.
Oke, terus untuk uji lanjutnya, buat uji lanjut ini sebenarnya bisa diolah manual atau dihitung manual gitu ya. Kayak tadi kan sebelumnya kita uji ANOVA ngitung sendiri ya, cari FK, KTK, KTP, KTG itu sebenarnya bisa untuk uji lanjut juga, cuman lebih cepat itu tuh kalau misalnya diolah menggunakan aplikasi. Contohnya seperti SPSS ini gitu. Karena hasilnya lebih cepat, lebih mudah gitu. Nah, oke. Setelah semua materi tadi dan contoh soal, kita masuk ke soal UAS 2021. Ini aku pakai yang ini, soalnya di Drive cuma ada terakhir itu yang paling terbaru 2021 gitu ya. 2023 atau tahun kemarin itu aku gak nemu, jadi pakainya yang ada aja. Oke, langsung masuk ke soal nomor 2, karena nomor 1 itu bukan RAL dan RAK gitu ya, itu ke materi sebelumnya gitu, bakal dijelasin mungkin nanti sama Potsep. Nah, jadi buat soal nomor 2 itu suatu percobaan ingin membandingkan komponen hasil dari dua varietas lada, yaitu varietas A dan B. Kedua varietas tersebut ditanam selama 60 hari pada lingkungan yang terkontrol. Tabel di bawah ini adalah hasil analisis dengan menggunakan SPSS dari berat kering daun dalam gram dari kedua varietas tersebut. Peneliti menduga bahwa varietas A mempunyai rata-rata berat kering daun yang lebih besar dibandingkan varietas B. Nah, pertanyaannya, A. Uji apakah yang cocok digunakan untuk menjawab dugaan si peneliti? B. Apakah hasil analisis dengan SPSS di bawah ini membuktikan dugaan si peneliti? Gunakan alfa 5%. Nah, ini ya hasil SPSS-nya. Oke, pertanyaan yang A. Uji apakah yang cocok digunakan untuk menjawab dugaan si peneliti? Kita di sini jawab independent sample t-test. Kenapa? Karena sebenarnya di SS-an SPSS-nya ada ya di sini nih, t-test. Jadi kita pakai independent sample t-test. Nah, terus ada juga 11T. Ini buat uji variansnya dulu, uji penilaian varians. Jadi buat nomor A jawabannya independent sample t-test. Terus buat yang B, apakah hasil analisis dengan SPSS di bawah ini membuktikan dugaan si peneliti? Gunakan alfa 5%. Nah, buat baca tabel ini, kan tabelnya ada dua ya, ada ini dan ini. Sementara kita langsung aja ke tabel satunya lagi, karena langsung menganalisis hasilnya gitu ya. Nah, ini kita pertama yang ini dulu, lihat variansnya. Apa sih, tes Levenes-nya dulu buat tes variansnya. Ini kan signifikansinya 0,000, artinya ini kecil banget gitu ya. Nah, sementara tadi kan alfanya 5%, berarti dia signifikansi Levenes tes ini lebih kecil daripada alfa. Berarti karena signifikan lebih kecil dari alfa, maka gunakan baris equal variance non assume. Karena berarti variansnya itu tidak sama gitu ya, antara perlakuan A dan juga perlakuan B. Nah, makanya kita pakai yang baris ini. Kalau misalnya signifikannya itu lebih besar dari alfa, kita pakainya nanti baris yang ini. Oke, langsung ke t-testnya. T-testnya kita lihat signifikansinya yang bawah ya, karena kan tadi variansnya tidak sama. Nih, signifikansinya itu 0,00, artinya kecil banget. Itu lebih kecil daripada alfa kan, alfanya 0,05. Berarti artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dugaan peneliti terbukti bahwa varietas A memiliki berat kering daun yang lebih besar dari varietas B. Kalau misalnya H0 ditolak, berarti ya baik varietas A maupun varietas B itu nggak lebih besar gitu, sama gitu berat kering daunnya. Karena H0-nya ditolak, berarti dugaan penelitinya terbukti. Oke, lanjut soal nomor 3. Anda akan melakukan penelitian tentang apakah ada perbedaan pemberian dosis pupuk urea terhadap hasil produksi jagung dalam ton per ha. Percobaan tersebut akan menggunakan 5 perlakuan, yaitu U1 100 kg per ha, U2 150 kg per ha. Ini penambahannya per 50 kg ya, tiap perlakuan. U3 200 kg per ha, U4 250 kg per ha, dan U5 300 kg per ha. Dan dilakukan 5 ulangan. Kondisi lingkungan tempat percobaan adalah sama atau homogen. Nah, ini ada kata kuncinya. Terus pertanyaannya, rancangan percobaan seperti apa yang akan Anda gunakan? Mengapa menggunakan rancangan tersebut? Berarti kita gunain RAL atau rancangan acak lengkap, karena di sini disebutin kalau dia lingkungannya atau tempat percobaannya itu dia homogen atau sama, makanya kita pakainya RAL. Nah, terus yang B dan C, slide selanjutnya.
Nah, buat yang B, bagaimana model aditif linearnya? Sertakan keterangannya. Nah, ini ya buat tabel aditif linearnya. Ini karena kita pakai RAL, jadi pakainya persamaan yang ini. Yaudah, yang B gini gitu jawabannya. Terus selanjutnya bagaimana tata letak percobaannya. Nah, kita bikin rancangan percobaannya nih. Karena tadi perlakuannya ada U1 sampai U5, ada 5 perlakuan. Terus di setiap perlakuan dijadiin maksudnya terdapat 5 ulangan. Jadi U1 ada 5 ulangan, U2, U3, U4 dan U5 juga ada 5 ulangan. Jadi ini misalnya di sini aku pakai kodenya U1 yaitu ulangan 1 1. Ini tuh maksudnya ulangan ke 1. U1 perlakuan ke 1 dan satunya di sini yang terakhir itu ulangan ke 1. Jadi U11 adalah perlakuan U1 ulangan ke 1, yaitu perlakuan 100 kg per HA ulangan ke 1. U12 perlakuan 100 kg per HA ulangan kedua sampai seterusnya. Nah, kita juga begitu pun buat U2 perlakuan kedua sampai perlakuan kelima. Nah, terus tadi harus diingat kalau misalnya RAL, kita langsung aja diacak di satu plot yang sama gitu ya. Yaudah, kita langsung ngacak aja di sini. Gak usah ada pengelompokan-pengelompokan. Oke, beres. Nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 4. Berdasarkan hasil percobaan pada soal nomor 3, diperoleh data sebagai berikut. Soalnya nyambung ya. Nah, ini ulangan ya. Kayaknya bukan kelompok, karena tadi kan RAL ya pakainya, bukan RAK. Jadi ulangannya ini. Nah, terus ini U1 sampai U5, perlakuan dosis pupuknya, dan ini hasilnya. Kemudian cari atau buat analisis seragam dan ujilah hipotesis nol bahwa kalimat nilai tengah perlakuan adalah sama. Gunakan alfa 5%. Ujilah beda antara nilai tengah perlakuan dengan setiap perlakuan lainnya. Gunakan uji LSD. Nah, ini tadi kan aku bilang mau ngejelasin tentang uji lanjut. Nah, ini nanti bakal aku jelasin tentang uji lanjut LSD gitu ya di sini. Gunakan alfa 5%. Oke, di sini kita buat analisis seragamnya dulu. Seperti yang udah aku jelasin tadi gitu ya, buat kita kan nyari analisis seragam gitu ya. Atau mau bikin ini nih, tabel sidik ragam gitu. Nah, kita kan perlu data-data ini nih. Derajat bebas, perlakuan galat dan total, terus kemudian jumlah kuadrat, perlakuan galat total, kuadrat tengah, perlakuan galat, F hitung, dan F tabel. Nah, gimana cara kita mendapatkan ini? Ini, ikutilah langkah-langkah sebagai berikut. Kayak langkah-langkah yang udah dijelasin tadi. Cari dulu YI, jumlah dari YI, YIJ kuadrat, YI kuadrat per R, sigma YI kuadrat dikurangi YI kuadrat per R, YI per R. Nah, ini ya. Ini sama banget kayak di contoh soal RAL yang sebelumnya aku jelasin. Kalau misalnya lupa, bisa diputar ulang tentang contoh soal RAL. Terus dapatlah FK, JKT, JKP, JKG, KTP, KTK, KTG, dan F hitung. Nah, kalau lupa ini, cara nyari FK itu sigma YIJ kuadrat per RT, JKT apa, JKP apa. Dapatlah hasilnya ya, si komponen-komponen tabel sidik ragamnya. Kita cari juga F tabelnya. Tadi kan pakai alfanya 0,5, DB-nya, DB1 dan DB2-nya dicari. Tadi kan udah aku jelasin juga gimana cara cari DB1 dan DB2. Nah, dengan alfa DB1 dan DB2 sebagai berikut, dapat F tabelnya. Dicari ya di F tabelnya itu 2,866. Kita bandingkan F hitung dan F tabel. Oh, ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel. Kalau misalnya seperti itu, berarti kan H0 ditolak, otomatis H1 diterima. Maka dugaan peneliti tidak terbukti, karena tadi peneliti bilangnya kira-kira sama nggak sih ini semua perlakuan itu terhadap terhadap hasilnya. Nah, dugaan peneliti tidak terbukti karena dari kelima perlakuan, paling sedikit terdapat satu perlakuan dosis pupuk yang berpengaruh terhadap hasil produksi jagung. Terus, ini ya tabel sidik ragamnya. Tinggal data-data yang tadi udah didapat, FK, KTG, KTP, KTG, F hitung, F tabel itu semuanya dimasukin ke sini, ke tabel sini. Ini namanya tabel sidik ragam. Nah, ini tadi udah jelasin juga, F hitung lebih besar dari F tabel, jadi H0 ditolak. Nah, kemudian
Ujilah beda antara nilai tengah perlakuan dengan setiap perlakuan lainnya. Gunakan uji LSD dengan alfa 5%. Nah, buat LSD itu rumusnya ini. LSD sama dengan T. T ini tuh maksudnya pakai tabel T. Alfa per 2. Kenapa pakainya alfa per 2? Karena dia two tail ya. Dua arah gitu. Jadi pakainya alfa per 2. Alfanya dibagi 2. Dengan dB, dB-nya kita pakai dB galat. Nih, dB galatnya 20 kan ya. Pakainya 20 dB-nya. Akar 2 dikalikan KTG per R. Nah, dapatlah, kita cari dulu nilai LSD-nya. Cari di tabel T, di mana alfanya itu 0,025 dengan dB-nya 20, dikalikan 2 dikalikan KTG per R. Nah, dapatlah di tabel T itu nilainya sebagai berikut, 2,086. Dikalikin 2 dikali 0,38 per 5. Dapatlah LSD-nya itu 0,818. Gitu. Udah disimpan dulu nih LSD-nya, udah dapat. Nah, kemudian tadi kan setiap perlakuannya itu kita cari rata-ratanya dulu. Karena tiap perlakuan kan tadi ada 5 ulangan ya kalau nggak salah. Nah, ini kan tiap perlakuan itu ada 5 ulangan. Jadi dari semua 5 ulangan itu dirata-ratain. Ini di total dibagi 5. Buat ulangan kedua di total dibagi 5, ulangan ketiga di total dibagi 5, seterusnya sampai ulangan kelima. Dapat ini rata-rata. Jadi rata-rata tuh itu ya, rata-rata dari setiap ulangan gitu di perlakuan yang sama. Nah, di sini kan rata-ratanya beda-beda ya. Kemudian kita urutin dari terkecil ke terbesar. Oke. Nah, udah dapet nih tadi LSD-nya, terus kita udah urutin juga. Nah, kemudian kita cocok-cocokin. U1, U2, U1, U2, U3, U2, U5, U2, U4, pokoknya di korespondensi gitu ya, di cocok-cocokin sampai semuanya berpasangan gitu. Nah, harus yang di depannya lebih besar daripada di belakangnya gitu. Karena ini kan harus dikurang gitu ya, biar beda rata-ratanya itu positif. Nah, udah U1 dikurang U2 ternyata beda rata-ratanya 0,196. Nah, kita dapat tadi nilai LSD-nya 0,818. Nah, ini semua beda rata-rata ini kita bandingkan dengan nilai LSD yang tadi kita udah cari. Nah, contohnya buat perlakuan U1 dibandingkan dengan perlakuan U2. Beda rata-ratanya 0,196. Nah, LSD-nya dengan LSD dia lebih kecil kan ya. Beda rata-ratanya itu lebih kecil dibandingkan LSD. Maka keputusannya itu tidak nyata. Artinya, ya udah mau kita pakai perlakuan U2 atau U1. Tadi kan U2 U1 tuh dosis ya. Kalau nggak salah. Nih. U1 100 kilo, U2 150 kg. Mau pakai dosis pupuk U1 atau 2 itu nggak beda nyata. Maksudnya kayak gitu ya artinya. Tidak nyata itu. Jadi tidak berbeda nyata. Kemudian kita lihat buat U2 sama U3. Oh, ternyata dia karena beda rata-ratanya lebih kecil dari LSD juga hasilnya tidak nyata. Nah, sementara buat U2 jika dibandingkan sama U5 dia itu beda nyata. Karena nilai beda rata-ratanya lebih besar daripada LSD. Jadi ini artinya kalau misalnya kita pakai U5, kita lihat rata-ratanya lebih besar yang mana? Antara U2 dan juga U5. Ini kan U2 ya. Ini U5. U2 rata-ratanya lebih kecil daripada U5. Berarti U5 itu dia perlakuan U5 memberikan respon yang nyata kalau misalnya kita bandingin dengan perlakuan U2 gitu. Nah gitu terus kita analisis semuanya sampai ada keputusan ini. Nah udah sampai sini uji LSD itu. Kita cuma mau membandingkan tiap perlakuannya nih. Antara perlakuan satu dengan yang lainnya itu kira-kira berbeda nyata atau enggak. Cuma sampai itu biasanya buat LSD itu. Enggak bisa dilakuin pengelompokan kayak ditambah huruf gitu ya di akhirnya. Cuman sampai sini juga LSD itu udah cukup gitu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini lengkapi tabel ANOVA hasil analisis rancangan acak kelompok berikut ini dan simpulkan hasilnya. Bandingkan dengan F-tabel. Oke. Oh, ini belum ini ya. Alright. Nah, ini kan ini ada titik-titik ya. Kita cari dulu DF galatnya.
Nah, buat cari df galat, kita cari dulu nilai T sama nilai R-nya gitu. T perlakuan, R ulangan. Nah, perlakuan itu, df perlakuannya itu dia T-1, artinya nilai T-nya itu 5. Nah, kelompok itu, df kelompok itu dia R-1, dimana hasilnya 3. Berarti kalau R-1 sama dengan 3, R-nya itu nilainya 4. Nah, kita bisa cari nih galatnya. df galat itu T-1 dikaliin R-1. Nah, kita udah tahu T dan R-nya tinggal disubstitusikan dan didapatlah nilai galatnya 12. Terus buat df totalnya ya udah tinggal total aja ya. df perlakuan kelompok sama galat. Nah, dapatlah hasilnya 19. Kemudian untuk jumlah kuadrat itu didapat ya. Oh, kita cari. Oh, sorry, maksudnya buat jumlah kuadrat kelompok kita cari itu JKK. JKK itu dia DB kelompok dikalikan KT kelompok, karena kita mau nyari kan jumlah kuadrat kelompoknya ya. Jadi DB kelompoknya itu dia 3 dikaliin KT kelompok 5. Jadi JKK-nya 15. Kemudian buat kuadrat tengah, yang ini KTP itu yaitu nilai JKP yang ini dibagi T-1 atau ya ini df perlakuan gitu. Dapatlah nilai hasilnya 406,625. Terus buat KTG galat udah JKG dibagi ini df galat atau T-1 R dikaliin R-1. Nah, dapatlah hasilnya KTG-nya 83,125. Oke, kita cari F hitungnya nih buat perlakuan dan kelompok. F hitung buat perlakuan itu KTP yang ini dibagi dengan KTG yang ini. Maaf. KTP yang ini dibagiin sama KTG yang ini. Sorry ya, maksudnya itu. KTP dibagi KTG yaitu dapat F hitung buat perlakuannya itu 5,514. Ditaruh di sini. Terus untuk F hitung kelompok yang ini itu KTK yang ini dibagi dengan KTG. KTK dibagi KTG yaitu dapat hasilnya hitung perlakuannya 0,0602. Nah, udah dapet nih, kita tinggal masukin ke titik-titik tadi. Oke, segitu aja buat materi tentang RAL dan juga RAK. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin di video selanjutnya materi tentang faktorial dan juga cara penggunaan SPSS buat RAK, RAL, dan juga faktorial. Udah.